Puji Tuhan, saya buka masker saya walaupun Omikron katanya ada peningkatan di DKI, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada saat ini saudara dan saya masih bisa di tempat ini, masih bisa hadir di tempat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau saudara, saya dan saudara masih tetap berada di dalam kehidupan kita, ini semata-mata hanya kasih Tuhan. Kalau orang bijak berkata, kehidupan ini adalah bukan suatu tujuan. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah suatu perjalanan. Oleh sebab itu, kita mempunyai tujuan yang kekal, mempunyai tujuan yang mulia, yaitu di surga Bapa kita yang mulia, yang menyelamatkan kita. Karena kita kalau belajar kebenaran firman Tuhan yang ada di Filipi 3 ayat yang ke-20, karena kewargaan negara kita bukan di dunia ini, kewargaan negara kita adalah di dalam kerajaan surga. Itu kita imani, kita percaya. Oleh sebab itu, kalau saudara dikasih kesehatan, dikasih sakit, dikasih masalah, itu hanya suatu rintangan dalam perjalanan hidup kita. Tapi tujuan kita yang mulia tetap ada di rumah Bapa kita di surga. Oleh sebab itu, saya selalu mengucap syukur dalam segala keberadaan kami. Kalau saudara dan saya masih bisa memuji-muji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu, mari saudara, kita angkat pujian, ajar kami menghitung hari-hari sehingga hari-hari kita tetap diberkati Tuhan, dipimpin oleh kuasa Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan
bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jemaatku, jemaat Nazaret yang ada pada saat ini maupun yang ada di rumah, kami ingin terus selalu memuji-muji, memuliakan, membesarkan Tuhan melalui kasih kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan pengorbanan salib darah Tuhan yang tercurah buat kehidupan kami. Kami bisa untuk memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan telah Tuhan tinggalkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami hanya bisa mengucap syukur dalam segala keberadaan kami Tuhan. Layakan kami semua Tuhan, umat-umat di tempat ini untuk terus memuji, memuliakan, membesarkan Engkau dan menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan sebentar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sucikan hati, pikiran, roh, jiwa kami sehingga setiap kata-kata ucapan syukur kami yang keluar dari hati mulut kami berkenan di hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus mulai ibadah ini dan akan melanjutkan puji-pujian, memuji, memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus memuji, memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, bangkit serukan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit naik ke surga hanya untuk kita. Oleh sebab itu kita juga harus bangkit untuk memuji-muji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan.
Yesus di atas segalanya. Saya kadang-kadang ada anak kecil tapi bikin TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Aduh, aku kalau dengerin ketawa-ketawa tapi ya memang itulah Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi yang buat TikTok itu kalau menurut saya ya kalau memuji Tuhan ya kreatif, tapi puji nama Tuhan saya ya cuma dengerin tapi gak terus dengerin. Satu kali kita nyanyi sendiri. Mari kita masih tetap berdiri, kita akan Tuhan juga minum batuku, karena Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di Amsal 16 ayat 25, ada jalan disangka lurus tetapi ujungnya adalah maut. Jadi kita tetap minta pimpinan Tuhan, Tuhan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bagaikan bencana siap dibentuk. Kita akan mendengarkan sebagian utara firman Tuhan.
yang Bapa yang sangat baik bagi kami umat manusia. Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berhimpun beribadah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang membentuk pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang muliakan dan besarkan nama-Mu. Bentuklah kami lebih jauh dalam hidup ini, supaya hidup ini menjadi berkat bagi yang lain, sehingga banyak jiwa diselamatkan, datang percaya kepada-Mu. Bapa Sorga, kesempatan yang indah dan baik ini, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, kebenaran-Mu, nyatakanlah itu dalam setiap pribadi kami, dan kami percaya lewat firman dan Roh-Mu yang kudus, kami semakin dibentuk untuk sesuai dengan Engkau, seturut kehendak-Mu. Berkaryalah Tuhan Roh Kudus pada setiap pribadi kami, sehingga kebenaran firman-Mu bertambah-tambah dalam setiap pribadi kami. Segala pekerjaan iblis, roh jahat mengganggu dalam berita firman, kami usir dalam nama Yesus. Pergi keluar dari lingkungan kami. Roh damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kami semua untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersuka cita menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja hari-hari ini adalah gereja sesuai kalender rohani. Kita sudah mengikuti peringatan kematian Yesus. Kita sudah mengikuti peringatan kebangkitan Yesus. Kemudian kenaikan Yesus ke sorga. Setelah itu kita memperingati turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam Alkitab bahwa Alkitab ini jadi tertulis seperti ini karena Roh Kudus berkarya memimpin para tokoh, para saleh untuk menulis, baik dalam perjanjian lama, demikian dalam perjanjian yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang Roh Kudus atau gereja mula-mula, ya. Ciri gereja mula-mula atau gereja yang pertama yang dipimpin Roh Kudus, atau bisa saya beri judul gereja yang dipimpin Roh Kudus. Orang percaya yang dipimpin Roh Kudus. Puji Tuhan. Sebelum lanjut, kita hidup bernegara, ada pemerintah yang mengatur hidup bernegara, hidup bermasyarakat. Pemerintah sudah bekerja keras sekitar 2 tahun lebih agar rakyat dapat terlindungi, ya, dengan berbagai
berkah dari pemerintah melalui upaya supaya masyarakat bisa terhindar dari COVID-19. Tetapi hari-hari ini juga kita diperingatkan bahwa sepertinya bahaya itu belum berhenti. Ada keponakan saya, dia tinggal di Amerika, kemudian ke Indonesia, tidak bisa lewat Jepang ataupun Hong Kong karena tidak diizinkan. Jadi dia lewat Timur Tengah bisa datang ke Indonesia. Jadi di negara lain bahayanya masih cukup besar. Walaupun kita di Indonesia beberapa waktu lalu Bapak Presiden sudah menyatakan kalau di luar ruangan kita bisa lepas masker, tapi di dalam ruangan kita, apalagi banyak orang, tidak perlu menggunakan masker. Terima kasih untuk pemerintah buat semua kerja dan semua kebaikannya buat kita. Kita terus berdoa Tuhan memberkati pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia, dan juga berdoa seluruh rakyat Indonesia kiranya juga memberi dukungan yang baik kepada pemerintah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita mendengarkan pemerintah apa yang perlu dan baik buat kita. Terlebih lagi sebagai orang percaya kita mau menjadi umat yang mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus, mendengarkan Roh Kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu ada oleh karena Roh Kudus memakai para penulis untuk menulis. Roh Kudus juga yang memimpin kita untuk memahami firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47 di bawah judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Tadi saya beri judul gereja yang dipimpin Roh Kudus, karena pasal 2 bicara tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Puji Tuhan, kita baca bersama 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka bertekunlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pembacaan firman Tuhan ini adalah bagian dari pasal 2 dalam kitab Kisah Para Rasul.
yang dimulai dengan ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Karena Roh Kudus turun, kemudian Roh Kudus benar-benar berkarya sebagaimana yang Yesus firmankan, Yesus ajarkan. Jadi apa yang Yesus ajarkan tentang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu hadir dan Roh Kudus itu berkarya melaksanakan tugasnya. Dia berbuat seperti apa yang telah Yesus firmankan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, lahirlah gereja yang pertama di Yerusalem. Gereja yang pertama ini menjadi teladan, menjadi contoh dari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus turun, maka kemudian tampillah seseorang dari antara mereka, namanya Petrus. Jadi Petrus tampil karena Roh Kudus turun. Petrus tidak punya kemampuan apa-apa sebelum Roh Kudus turun. Dia takut kepada orang banyak. Murid-murid takut kepada orang banyak. Tetapi sekarang setelah Roh Kudus turun, maka Roh Kudus memberi keberanian hati, keteguhan hati, bahwa dia perlu menyampaikan, dia perlu bersaksi. Bukan atas kemampuan dirinya, tetapi Roh Kudus memberi kemampuan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita sejenak melihat dalam kitab Sakaria 4 ayat yang ke-6. Lalu saudara bacakan Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria yang keempat ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan lebih jauh pembacaan ini, saya tambahkan ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Jadi firman Tuhan kepada Zerubabel bukan oleh kuat, bukan oleh kuat atau bukan oleh keperkasaan dan kekuatan, melainkan oleh Roh Tuhan. Kemudian ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan memegang batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Zerubabel memegang batu utama dan orang bersukacita untuk hal itu. Ayat 8, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Tangan Zerubabel memegang batu
yang akan dibuat menjadi bahan dasar. Maka apa yang terjadi? Tangannya juga akan menyelesaikannya. Jadi Zerubabel diberi tugas untuk membangun rumah Tuhan pada zamannya setelah diruntuhkan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Kemudian sekarang pada awal abad ke-6, ya sekitar tahun 530-an, maka dibangun kembali akan rumah Tuhan yang runtuh itu. Dan Tuhan pakai Zerubabel. Engkau yang memegang itu, maka engkau akan menyelesaikannya. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-9 itu, maka kamu mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan yang mengutus Zerubabel membangun rumah Tuhan kembali, nyatakan bahwa dia ada dengan Zerubabel, dia ada dengan umatnya. Dialah yang berfirman, bukan oleh keperkasaan, oleh kekuatan, tetapi oleh Roh Tuhan. Maka gunung yang tinggi, persoalan yang besar akan menjadi padat, dataran yang rata oleh pekerjaan Roh Kudus. Zerubabel secara kemampuan diri ada kemampuan, tetapi bukan itu yang diandalkan. Itu ada dan perlu, tetapi Roh Tuhanlah yang teramat penting di dalamnya untuk bisa membangun akan rumah Tuhan tersebut. Pembangunan rumah Tuhan tersebut itulah gambaran dalam Kisah Rasul pasal 2. Rumah Tuhan itulah jemaat, itulah umat beriman. Roh Kudus pada zaman Zerubabel berkarya membangun rumah Tuhan fisik, tetapi dalam Kisah para Rasul Roh Kudus berkarya membangun rumah Tuhan yang rohani, yaitu membentuk pribadi umat beriman, supaya setiap pribadi umat beriman ditandai dengan pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, umat beriman kepada Tuhan Yesus adalah umat yang ditandai dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Kita belajar sedikit ya daripada jemaat yang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus ya, gereja yang dipimpin Roh Kudus. Puji Tuhan. Kembali saya membaca ayat 41. Kita ikuti bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Oh, jadi ada orang-orang yang menerima perkataan. Perkataan siapa? Kita lihat ayat sebelumnya, ayat 14. Siapa yang berkata? Ayat 14 dari Kisah Rasul pasal 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ayat sebelumnya Roh Kudus turun, kemudian Petrus karena menerima Roh Kudus maka dia bangkit, kemudian dia bersuara nyaring berkata kepada orang banyak. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita perlu membaca seluruh pasal 2, tetapi saya
membaca sebagian demi sebagian saja. Ayat 22. Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini." Jadi Petrus, dia berkhotbah, dia beritakan firman. Dengarlah perkataan ini. Apa yang dimaksudkan perkataan ini? Petrus berkata, yang aku maksudkan, Bapak Ibu Saudara, saya lepas saja masker saya karena saya terganggu. Petrus menyampaikan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Oh, Roh Kudus turun atas Petrus. Kemudian Roh Kudus memimpin Petrus sampaikan perkataan. Perkataannya yaitu apa? Tentang Yesus dari Nazaret. Puji Tuhan. Jadi berita yang Petrus sampaikan bukan berita dari dirinya, tetapi berita karena Roh Kudus turun atas dia. Roh Kudus pimpin dia kepada kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran inti yang Roh Kudus sampaikan melalui Rasul Petrus yaitu apa? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi berita utama daripada Petrus yang datang, yang diberi pengertian oleh Roh Kudus adalah tentang Yesus dari Nazaret. Puji Tuhan. Kita mengambil kata Nazaret untuk jemaat ini. Karena apa? Kita semua mengikuti jejak Yesus dari Nazaret. Kita mau mengikuti ajaran Yesus dari Nazaret, firman Yesus dari Nazaret. Puji Tuhan, haleluya. Seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Rasul Petrus adalah Yesus yang mereka kenali. Sebab 3,5 tahun Yesus mengajar di Israel pada waktu itu dengan tanda, dengan mujizat. Yesus menunjukkan bahwa dia tidak saja manusia kelihatan, tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dia yang maha kuasa mengambil rupa manusia. Itulah sebabnya dia bisa mengadakan perbuatan besar yang tadi kita sudah nyanyikan. Ajaib, dia luar biasa. Dia menyatakan bahwa dia tidak saja manusia, tetapi dia sesungguhnya adalah Tuhan yang maha kuasa itu. Saya loncat ayat 29. Saudara-saudara, ini sambungan dari khotbah atau ajaran dari Rasul Petrus. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, dan seterusnya. Kita loncat ayatnya yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Jadi kita melihat di sini Yesus yang bangkit, itu berarti dia mati, dia disalibkan, dia dikuburkan. Dia yang bangkit itu, maka kamu semua adalah saksi. Artinya kamu
melihatnya, kamu mengetahuinya. Puji Tuhan, mereka tahu betul bahwa Dia yang mati, maka Dia juga itulah yang bangkit. Puji Tuhan, haleluya. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Jadi setelah Dia bangkit, Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Maksudnya Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Yesus naik ke surga dan Dia menerima Roh Kudus dari Bapa. Kemudian Roh Kudus itu yang dijanjikan, itulah yang dikirimkannya kepada orang yang percaya kepadanya. Menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya atau Yesus memberikannya. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus yang turun atas mereka sesuai yang dijanjikan. Puji Tuhan, haleluya. Yesus menepati janjinya, menepati firman-Nya. Selanjutnya saya loncat ayat 36. Jadi kesimpulan dari ajaran firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus, yaitu jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Mereka harus tahu dengan betul-betul, paham dengan baik apa yang mereka perlu pahami, yaitu dikatakan di sini bahwa Allah telah membuat Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi ya, Yesus yang kamu salibkan, ayat yang ke-32 di atas berkata yang dibangkitkan, disalibkan, dan itu berarti juga Dia yang disalibkan dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan. Jadi kesimpulan berita yang disampaikan oleh Roh Kudus supaya orang Israel tahu. Mengapa disebut orang Israel? Karena Yesus pertama harus datang kepada orang Israel. Dan ternyata sebagai bangsa mereka menolak, tetapi perorangan menerima, diantaranya Petrus dan seterusnya. Itu perorangan telah percaya menerima Yesus. Puji Tuhan. Kita melihat di sini Israel harus tahu Yesus itu setelah mati dan bangkit, Dia disebut Tuhan, Dia disebut Kristus, Dia disebut Maha Kuasa, Dia disebut sebagai yang diurapi sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Jadi khotbah yang pertama, ajaran yang pertama memproklamirkan, Roh Kudus memproklamirkan melalui ucapan daripada Rasul Petrus, ini Dia yang mati dan bangkit sesungguhnya. Dia itu Tuhan Maha Kuasa, Dia Tuhan Juru Selamat, penolong kepada umat manusia. Puji Tuhan. Ini perlu diketahui oleh orang Israel, bahkan juga buat semua bangsa manusia. Perlu tahu kata kunci dari Alkitab, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus yang diberikan itu, maka sesungguhnya Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat umat manusia. Puji Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Kalau berita tentang Yesus Tuhan dan Kristus atau Mesias bahasa Ibrani-nya, Juru Selamat, kata singkatnya dalam bahasa Indonesia, maka orang banyak menyambutnya. Ayat 41, sambutan orang banyak yang mendengar khotbah, sambutan orang banyak yang mendengarkan berita
tentang Yesus. Apa sambutan mereka? Kita kembali baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima perkataan dari siapa? Petrus. Memberi diri, dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengar kemudian menerima itu berita, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Inilah pengakuan utama dari seorang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Sehingga sekitar 3.000 orang memberi diri dibaptiskan. Puji Tuhan. Dalam Markus pasal 16 ayat 15-16, beritakan Injil. Injil itu adalah berita tentang Yesus. Barang siapa percaya dan dibaptis, mereka itu diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya dihukumkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang percaya dan dibaptis berarti mereka yang dibaptis adalah mereka yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara, mereka yang mendengar firman memberi respon yang terbaik. Mereka memberi respon yang utama dalam mendengarkan akan firman dari Tuhan, yaitu apa? Mereka percaya. Kemudian mereka beri diri dibaptis mengikuti perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Dan selanjutnya mereka yang percaya ini, mereka yang dibaptis ini, maka mereka diselamatkan. Dalam Roma pasal yang ke-6 kita bisa belajar, mereka yang dibaptis adalah mereka yang masuk dalam baptisan air. Mereka seperti masuk dalam kuburan Yesus. Kemudian bangkit dari baptisan air, mereka bangkit seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka mereka menerima hidup baru, hidup yang diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, kita sudah menjadi umat yang diselamatkan. Tuhan ingatkan kita betapa berharganya hidup sebagai orang percaya, betapa berharganya hidup sebagai seorang yang dibaptis, seorang yang mengikuti Yesus. Maka tandanya orang yang percaya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam hidupnya sehari-hari dia memberi respon yang terbaik untuk Tuhan. Respon yang terbaik di sini, Bapak Ibu Saudara, kita membelajar sedikit, Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat 42. Ini respon yang terbaik dari orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan seterusnya sampai ayat 41. Di sana kita bisa belajar, oh inilah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, orang-orang yang memberi respon yang terbaik terhadap Yesus dan terhadap ajaran firman Tuhan tersebut. Kata kuncinya yaitu, saya mau kita perhatikan kata kuncinya saja dulu. Kesempatan lain kita belajar ciri-ciri lebih jauh dari orang yang dipimpin Roh Kudus. Kata kuncinya ayat 42. Mereka bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul dan seterusnya. Kata bertekun. Kata bertekun ini Bapak Ibu Saudara, karena apa? Mereka bertekun karena mereka mengenali Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka memberi diri untuk mengikuti firman, dibaptiskan ke dalam air. Selanjutnya mereka bertekun. Mereka menyatakan sikap hati mereka, sikap hidup mereka, apa yang terbaik yang mereka bisa serahkan kepada Tuhan. Mereka serahkan diri mereka pada Tuhan, serahkan hati mereka, pikiran mereka, seluruh keberadaan diri mereka, mereka serahkan. Mereka persembahkan hidup mereka hanya untuk ikut Yesus, hanya untuk ikut firman-Nya. Dia bertekun. Bapak Ibu Saudara, kata bertekun, kata lain bersungguh-sungguh hati. Sepenuh hidupnya dia serahkan untuk ikut Yesus, untuk ikut firman-Nya. Kata lain adalah setia. Tolong bacakan Wahyu pasalnya yang kedua ayat 10 bagian B saja. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Barang siapa yang setia dan seterusnya. Wahyu pasal yang kedua Bagian B, bagian akhir. yang ke-10, begini firman Tuhan. Bagian B saja. Sesungguhnya iblis akan melihat. Oh, bukan. Ayat 10 bagian B, hendaklah. Oh, bagian B saja dari hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan, itu ayat 11, apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan Roh Kudus, yaitu apa? Firman Tuhan itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku Yesus akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya, itu kehidupannya sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan untuk apa? Untuk setia kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan, Yesus ajarkan, maka kita berpegang teguh di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita pegang firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi acuan dalam hidup kita, kebenarannya acuan dalam hidup kita. Maka kebenaran itu Tuhan itu sendiri, maka Tuhan itu yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Manusia mau hidup benar tidak mudah, sulit. Hanya Zakaria 4 ayat 6, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kekuatan, bukan oleh kemampuan diri, tapi oleh Roh Allah, oleh Roh Tuhan, maka itu bisa terjadi. Artinya oleh pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus, maka kita dapat menjadi umat yang setia, pegang kebenaran Tuhan dalam hidup kita, atau bertekun di dalamnya. Ayat yang terakhir, ada yang bacakan Matius pasal 24. Matius 24 ayatnya
Yang ada yang bantu baca ayat 45, 46, 47. Matius 24 ayat 45, 46, 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, atau hamba yang bertekun itu, yang bersungguh-sungguh itu? Terus Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. oh, ada tugas memberi makanan. Silakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Oh, berbahagia jika hamba melaksanakan tugas. Tugas apa? Memberi makan. Terus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat belajar siapakah hamba yang setia, yang bijaksana. Siapakah hamba yang bertekun. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan yaitu dia diberi tugas. Kemudian Yesus berkata, berbahagia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Melakukan tugasnya dengan setia, dengan bijaksana, dengan bertekun, dengan berpegang teguh pada kebenaran yang Tuhan ajarkan itu. Maka berbahagialah dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih. Tuhan tidak ingin seorang manusia dimanapun dia berada untuk tidak merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan mau setiap orang merasakan kebaikan Tuhan. Itu kata lain daripada berbahagia itu. Dia rasa kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau dia jalankan tugasnya dengan setia, dengan bijaksana, dengan baik, dengan benar, haleluya, berbahagialah dia, diberkatilah dia. Bahkan lebih jauh, Yesus berkata dalam ayat yang ke-47, Tuhan akan mengangkat dia, memberi kepercayaan yang lebih besar lagi kepadanya. Dia menjadi pengawas daripada miliknya. Itu berarti dia memberi kepercayaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, sehingga ada firman berkata, siapa yang setia dengan perkara yang kecil, maka dia juga akan setia dengan perkara yang besar. Mengapa? Sebab dia percaya kepada Tuhan, Tuhan percaya kepada dia. Tuhan tolong kita semua. Kata bertekun menunjukkan kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dan dengan itu sebagai bukti bahwa Tuhan percaya kepada kita. Dan Tuhan bukti percaya kepada kita itu artinya kita beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Kali berikut kita belajar lebih jauh tentang bertekun dalam pengajaran dan seterusnya. Tuhan akan mendidik kita, melatih kita sehingga kita diberi kemampuan menjalani hidup sebagaimana Tuhan berkata, yang setia sampai ke akhir diberi mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita menghadap Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita. Kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami semua. Haleluya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Oh Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami semua. Haleluya.
buat kami semua. Engkau perhatikan setiap pribadi kami. Engkau perhatikan setiap keluarga kami. Engkau perhatikan pekerjaan kami. Engkau perhatikan sekolah kami. Engkau memimpin kami setuju dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami sebagai umat yang beriman. Terima kasih buat karya-Mu yang baik melalui firman-Mu kepada setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi umat yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, sungguh-sungguh memberi diri mengikut Engkau Yesus, mengikuti akan firman-Mu, bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, tetapi oleh Roh Kudus kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami setia, untuk kami bijaksana melaksanakan tugas-tugas kami dengan benar, dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau selama-lamanya. Kami percaya Kau sudah pimpin tiap pribadi kami untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti firman-Mu, semakin menurut kepada-Mu. Engkau bentuk pribadi kami, Engkau bentuk hati kami, Engkau bentuk pikiran kami, supaya pikiran-Mu menjadi pikiran kami, kebenaran-Mu Yesus menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau selamanya. Tuhan, katakan firman-Mu juga kepada jemaat yang tak hadir Tuhan. Engkau lawati mereka, Engkau beri penerangan, pencerahan firman, sehingga kami semua menjadi umat yang sungguh memberi respon yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu, Yesus Tuhan, sudah menyatakan, oh Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu pada setiap pribadi kami. Kami juga bersyukur, memuji Tuhan, kami ada dalam negara, oh Tuhan, Republik Indonesia, punya pemerintah. Berkati Tuhan semua tugas pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, dan semua aparatur negara, bidang, oh Tuhan, oh keamanan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat semua gereja untuk memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, beritakan kebenaran yang dari Roh Kudus. Pakai gereja-gereja-Mu untuk jadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka yang belum kenal Engkau menjadi mengenal Engkau, percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa Sorga, umat-Mu bawa persembahan, terimalah persembahan umat-Mu, penuh cinta kasih, penuh syukur, bawa persembahan kepada-Mu, Engkau balas, memberkati setuju firman-Mu. Bapa Sorga, sebentar kami mau kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari dan setiap hari. Kami arahkan iman kami kepada-Mu. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan, jaminan dalam hidup kami, dan Engkau beri Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Sorga. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Arahkan imanmu kepada-Nya. Percayalah Tuhan Yesus tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Anugerah berkat berlimpah demi Allah Bapa di dalam sorga. Kasih sayang Yesus Juru Selamat atas kita semua, kekuatan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, sekarang dan selama-lamanya. Kasih Tuhan, kita pulang dengan kebenaran
oleh